Tapi ini muslim tuh nggak sadar. Jadi muslim tuh secara tidak sadar mereka tuh mentuhankan Muhammad. Apapun perkataan Muhammad harus mereka turuti. Mereka tuh di dalam Quran dikatakan mereka tuh hambanya Muhammad. Bapak tahu nggak itu? Ayatnya nanti kita bahas. Di dalam Quran, muslim itu disebut hamba daripada Nabi Muhammad, hambanya Muhammad. Sehingga mereka terus taat dan tunduk kepada Muhammad sama seperti taat dan tunduk kepada Allahnya. Jadi Muhammad dan Allah ini 3 in 1 ini, Pak. Allah, Muhammad, dan Jibril ini 3 in 1. Ini nggak bisa dipisah ini. Trinitas ini 3 in 1. Ya, nggak bisa dipisah. Nah, mereka nggak menyadari itu. Nah, terobosan diskusi yang dilakukan oleh Edis adalah menyadarkan mereka dulu untuk berganti Tuhan gitu loh. Kalau kamu ngikuti Muhammad, kalau kamu menjadi Islam, kamu kan pasti harus mengikuti Muhammad, betul ya Pak ya? Betul nggak? Ketika kamu mengikuti Muhammad, itu artinya kamu mentuhankan Muhammad, kamu akan menjadi serupa dengan Muhammad. Bapak lihat nggak tuh orang-orang Muslim manjangin jenggot, betul nggak Bapak kalau lihat tuh Muslim? Yang cewek pakai cadar, yang cowok jenggot, kadang-kadang jenggotnya dimerahin. Itu ngikuti siapa, Pak? Menurut Bapak, celananya cingkrang. Ngikuti siapa itu? Itu ngikuti Muhammad, Pak. Sampai cara kencing pun mereka harus ngikuti Muhammad. Muhammad tuh kencingnya jongkok. Jadi kalau Bapak tanya orang Islam, yang betul-betul Islam, mereka kencingnya harus jongkok sama kayak Muhammad. Paham? Karena mereka benar-benar harus mengikuti Muhammad dari... Bapak tahu nggak kalau di TV tuh, cara mandinya Muhammad, cara pipisnya Muhammad, cebok pakai 3 batu, cara dia jalannya Muhammad itu harus diikuti orang Muslim. Menjadi panutan bagi mereka. Nah, itulah yang namanya mentuhankan seseorang. Nah, ini mesti disadari dulu, Pak. Nah, ketika kita ini menjadi Kristen, maka kita berganti Tuhan. Kita nggak ngikuti Muhammad. Kita nggak ngikuti teladannya Muhammad. Makanya kemarin ada satu orang di Indonesia namanya Syekh Puji. Ditangkap, Pak, di penjara 2 tahun gara-gara mengawini anak umur berapa tuh? 7 tahun. Karena ditanya, kenapa kamu mengawini anak kecil? Ngikuti Muhammad katanya, Pak. Nah, ketika kita berganti Tuhan, kita ngikuti Tuhan Yesus ketika jadi Kristen, betul? Tuhan Yesus berkata apa? Ikuti aku pemimpin kepada hidup, aku tahu jalan menuju pada hidup yang kekal. Maka kita berganti Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan membun-bun, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ngegosip, jangan fitnah. Berkatalah iya jika itu iya, berkatalah tidak jika itu tidak. Berkatalah perkataan yang benar. Jangan bersaksi dusta akan sesamamu manusia. Nggak boleh, Pak, kita bersaksi dusta. Menyebarkan fitnah. Ya, ngomongin orang yang itu tidak benar, sebenarnya nggak ada itu, tapi diomongin, dikarang-karang. Itu namanya kita bersaksi dusta. Nah, ketika kita mengganti Tuhan kita dengan Tuhan Yesus, maka sikap hidup kita pasti berubah, betul nggak, Pak? Ketika kita jadi orang Kristen, masa gue ngawini bocil, malu dong? Gak mungkin ada orang gitu. Masa gue poligemoy? Kan Tuhan mengajarkan kesetiaan, betul? Gak mungkin. Gak mungkin kita selingkuh sama suami orang. Gak mungkin kita selingkuh sama istri orang. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ketika kita mengganti Tuhan kita dengan Tuhan Yesus, mengganti Tuhannya dari Muhammad kepada Tuhan Yesus, maka cara hidup kita akan serupa dengan Yesus, betul? Menjadi mirip dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang jembatan dialog yang dilakukan Bang Edis dengan teman-teman Muslim. Saya tanya sama Bapak, ketika di Yohanes pasal 4, coba Bapak baca Yohanes pasal 4, pertemuan Yesus dengan wanita Samaria. Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-5 coba. Ayat yang ke-4 coba ya. Yohanes 4 ayat yang ke-4 kita baca. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Terus? Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Jawab Yesus.
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, No. Kata tetapi perempuan itu kepadanya, Tuhan, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Stop. Jadi perempuan Samaria itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, seorang nabi yang seperti Musa. Apakah kemudian Yesus bilang, "Aku bukan nabi"? Banyak apologet Kristen yang dulu awal-awal ketika orang Muslim mengatakan Yesus itu nabi loh. Lalu karena kita sangka, Yesus itu kan pencipta Allah. Dia bilang, Yesus itu bukan nabi. Nah, orang Muslim ketika datang sama kita, Pak, dia tuh mencoba meyakinkan Yesus itu nabi loh. Yesus itu utusan Tuhan loh. Nah, kita saking semangatnya kita, Yesus bukan utusan, Yesus itu bukan nabi. Ada tahap-tahapannya, Pak. Sama seperti perempuan Samaria nih. Ketika dia pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus, dia nggak ngerti apa perkataan Yesus. Tuhan berkata, "Aku memberikan kepadamu air hidup. Kalau kamu tahu siapa aku ini yang bicara kepadamu, maka niscaya kamu akan minta kepadaku air hidup. Dan aku akan memberikan kepada kamu, dan air yang akan aku berikan akan di mata air yang akan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Yesus berkata, "Kalau kamu datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal." Tapi perempuan ini masih gak mudeng. Dia cuma, "Oh, kamu ini seorang nabi." Lalu kemudian apakah pengenalan perempuan ini bahwa Yesus seorang nabi, seorang Mesias, seorang yang diutus oleh Allah, itu menjadi sesuatu yang sesat? Pertanyaan saya, Pak. Apa Yesus berkata, "Sesatlah kamu karena kamu hanya percaya aku ini seorang nabi"? Enggak, Pak. Itu tak ada tahapannya. Paham ya? Sama seperti Alkitab kita, Matius, Markus, Lukas. Itu mengenalkan Yesus sebagai manusia, sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Baru kitab Yohanes nanti itu puluhan tahun setelah kekristenan itu berkembang. Maka pewahyuan dari Tuhan ini menyatakan bahwa dia adalah Yod-Heh-Vav-He, Allah itu sendiri. Baru di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapatkan gambaran pewahyuan Yesus adalah Sang Allah, Sang awal dan yang akhir. Ya, yang selalu hidup. Itu nanti, Pak. Jadi pengenalannya itu bertahap. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang apologet Kristen. Maunya tabrak aja terus gitu. Sama seperti wanita Samaria ini. Ini wanita Samaria masih mending. Dia baca kitab Taurat Musa, Pak. Orang Samaria itu pegang namanya The Samaritan Pentateuch. Mereka punya Torah, namanya Torah Samaria. Ya. Nggak terlalu persis. Ada ayat-ayat yang variasi dengan Pentateuch atau Torah yang dipegang oleh orang Yahudi. Tetapi mau mirip. Dan Torah Samaria ini adalah salah satu manuskrip yang paling tua yang kita pegang sekarang ini. Yang masih ada disimpan sekarang ini. Mereka punya Torah Samaria. Itu aja wanita Samaria yang membaca kitab Taurat Musa ngerti bahwa Mesias akan datang. Maka dia bilang, "Engkaukah itu dia yang akan datang ke dalam dunia?" Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang ke dalam dunia.